bangga right here. How are you today, guys? Aku harapkan semua dalam keadaan sehat dan baik. Semangat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kisah atau sejarah kerajaan dari benua Amerika. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang benua Amerika? Amerika itu salah satu benua yang besar dan maju. Tapi dibalik benua Amerika yang seperti sekarang, apakah kalian tahu bahwa sebelum itu Amerika memiliki sebuah kerajaan? Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kekaisaran Inka. Kekaisaran Inka atau Tawantinsuyu yang disebut dengan negeri 4 wilayah adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah yang sekarang adalah dari arah mana? Peru. Ya, jadi kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1438 sampai 1533. Jadi jauh sebelum Christopher Columbus datang ke benua Amerika. Ya, jadi kerajaan Inka itu terletak menguasai Amerika Selatan. Oke. Nah, dalam penaklukannya, kaisar yang terkenal di kerajaan Inka adalah Pachacuti Yupanqui. Ada angin, guys. Yang berkuasa pada tahun 1438. Nah, Inka ini kan tadi udah bilang ya, dia adalah kerajaan sebelum Christopher Columbus. Nah, kerajaan ini disebut pra-Columbus yang berpengaruh di wilayah Amerika Selatan. Pusatnya adalah di pegunungan Andes sampai tahun 1533. Sejarah dan perluasan wilayah. Kekaisaran Inka dimulai dari kerajaan Cusco pada tahun 1200 dengan pimpinan Manco Cápac. Kerajaan kecil ini kemudian berkembang di bawah Pachacuti Yupanqui. Tadi aku udah sebutin ya, Pachacuti Yupanqui tadi adalah kaisar yang sangat terkenal yang berhasil menaklukkan dan bisa mendirikan kerajaan Inka ini. Oke. Dengan memperluas wilayah kerajaan dan menata formasi gubernur dalam 4 provinsi. Jadi kan tadi Inka itu disebut dengan negara 4 wilayah. Nah, yang pertama ada Chinsasuyu atau barat laut. Kemudian ada Antisuyu yaitu timur laut, Kuntisuyu yaitu barat daya, dan Kulasuyu yaitu tenggara. Kemudian diganti namanya menjadi kerajaan Cusco menjadi Tawantinsuyu atau negeri 4 wilayah pada tahun 1438. Putra mahkota dan penerusnya Tupac Inka Yupanqui memimpin perluasan ke wilayah utara dengan melakukan Huanca, Nazca, Kerajaan Simor pada tahun 1470. Aku nggak tahu pengucapannya gimana. Kalau ada yang salah, komen di bawah ya. Kemudian perluasan wilayah selatan dengan melakukan Shirbaya, Kerajaan Aymara, dan sisa-sisa kerajaan Kula Samudra Pasifik sekitar tahun 1480. Kemudian putra mahkota tadi menjajahi kepulauan Galapagos dan kepulauan Pasca. Huayna Capac memperluas kekaisaran ke selatan, ke Chile, dan ke Argentina modern yang bisa menaklukkan bangsa Mapuche dalam pertempuran di Maule pada tahun 1493. Nah, Huayna Capac dan putra mahkota tersebut, Ninan Shuyoki, berkampanye ke utara di dekat Quito pada tahun 1524 sampai 1526.
dan bersinggungan dengan Konfederasi Muisca yang ada di Kolombia. Kemudian setelah itu mereka berdua ternyata terkena sebuah penyakit, yaitu penyakit cacar, dan keduanya gugur pada tahun 1527 ketika mereka masih berada di Quito. Kemudian kekaisaran mulai melemah dan terjadinya perang saudara antara Huascal dan Atahualpa. Hingga akhirnya Spanyol menaklukkan Kekaisaran Inca pada tahun 1533. Kemudian setelah itu Christopher Columbus itu datang untuk menjelajah benua Amerika. Lanjut ke kehidupan dan kebudayaan. Let's go. Jadi di Inca mereka berbahasa resmi yaitu bahasa Quechua, walaupun sebenarnya kerajaan Inca terdiri dari atas 4 suku. Tetapi bahasa resmi kerajaan Inca yaitu bahasa Quechua. Walaupun ya kayak Indonesia gini ya, banyak ada bahasa Solo, bahasa Sunda, Jawa, Bali, tapi kita menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia. Nah, sama dengan kerajaan Inca yang memiliki 700 bahasa lokal yang digunakan, tetapi tetap menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Quechua. Nah, suku Inca sendiri melakukan pemujaan atas dewa-dewa. Jadi mereka itu menganut kepercayaan bahwa dengan percaya kepada dewa Viracocha, Dewi Bumi, dan Dewi Laut. Jadi melakukan persembahan gitu kan, makanya banyak ditemukan kayak bukti-bukti persembahan oleh arkeolog lainnya. Nanti kita lihat apa aja, oke? Kemudian kebudayaan suku dari orang Inca adalah Kapak Remi atau yang disebut dengan perayaan Akbar Dewa Matahari. Perayaan ini diadakan di Cusco, yaitu ibu kotanya dari kerajaan Inca, yaitu di Cusco. Nah, pada perayaan ini kaisar biasanya mempersembahkan secangkir emas pir yang dianggap suci untuk menyembelih seekor ilama putih untuk inti sebagai persembahan. Perayaan ini bertujuan untuk meminta bantuan dan perlindungan dari dewa matahari. Jadi kan aku bilang tadi, mereka masih percaya kepada dewa dan juga dewi. Kemudian mata pencaharian dari kerajaan Inca itu apa ya? Nah, jadi mata pencaharian dari 12 juta penduduk Inca ya ini pertanian dan peternakan. Pertanian memanfaatkan lahan yang berundak dengan menanam jagung, kentang, dan sayur-sayuran. Sedangkan peternakan mereka menggunakan ilama dan alpaka. Nah, setelah kita tahu latar belakang suku Inca gimana, terus mata pencaharian penduduk Inca, kemudian agama, dan lain sebagainya, sekarang kita akan melihat apa aja 5 peninggalan dari kerajaan Inca. Let's get it. Yang pertama adalah Laktapata. Salah satu peninggalan suku Inca yang menunjukkan adalah High Town atau kota tinggi ya, atau Laktapata tadi dipercaya bahwa dulunya tempat tersebut adalah tempat produksi atau penyimpanan makanan. Lokasinya yang berada di ketinggian 2.840 meter di atas permukaan laut di daerah Quechua. Nah, tapi di balik keindahannya, ternyata tempat tersebut pernah dibakar oleh siapa? Oleh Manco Inca Yupanqui. Jadi pemimpin dari suku Inca.
Jadi dia sebenarnya ngelakuin itu bukan semata-mata untuk nggak suka atau gimana atau untuk merusak, tapi dia membakar itu untuk strategi supaya ia bisa melarikan diri dari serangan Spanyol. Kan tadi suku Inka pada tahun 1533 dijajah oleh bangsa Spanyol. Jadi untuk melarikan diri, maka akhirnya dia membuat itu tadi, membakar ya namanya high tadi. Yang kedua ada Isla del Sol, yakni Island of the Sun, merupakan pulau berbukit bebatuan di selatan Danau Titicaca. I don't know, yang tahu komen di bawah. Jadi menurut legenda dari suku Inka mengatakan bahwa Isla del Sol atau Island of the Sun merupakan dataran yang pertama kali muncul setelah banjir besar di kawasan tersebut. Wah, jadi habis banjir terus ada seperti itu luar biasa ya. Nah, kemudian untuk istilahnya memperingati momen atas banjir besar tersebut, suku Inka membangun situs pemujaan di pulau tersebut. Nah, di antaranya adalah Cicana yang bentuknya menyerupai labirin dan juga disebut sebagai batu suci untuk pemujaan. Kemudian yang ketiga ada Ollantaytambo. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Raja Pacacuti adalah raja yang besar tadi, raja yang kaisar yang terkenal tadi, yang berhasil. Dia menjadikan lokasi ini sebagai harta kerajaan setelah Inka berhasil ditaklukkan. Nah, karena dia kaisar yang terkenal, karena pasti kan kerajaan mempunyai harta gitu, jadi dia menyimpannya di situ. Meski sempat membumi hanguskan kota tersebut, Raja Pacacuti kemudian membangunnya kembali dan melancarkan proyek irigasi di lembah Urubamba. Wow, jadi habis dibakar terus ya ini mungkin untuk tipu daya muslihat musuh, gak tahu. Yang itu coba komen di bawah. Lanjut ada Machu Picchu atau Machu Picchu. Machu Picchu dibangun sekitar tahun 1450, tapi tempat itu ditinggalkan 100 tahun kemudian setelah Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inka. Wah, sayang banget ya, padahal bagus. Situs ini juga sempat terlupakan oleh mata internasional, tapi ditemukan kembali oleh arkeolog dari Universitas Yale Bingham III yang menemukannya pada tahun 1911. Wah. Nah, Machu Picchu sendiri lokasinya terletak di lembah Urubamba. Situs tersebut berada di ketinggian 2430 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu merupakan ikon kebudayaan bangsa Inka dan sejak tahun 1983 lokasi tersebut ditetapkan sebagai situs warisan sejarah yang cantik oleh UNESCO. Wow, selamat. Karena memang bagus ya, jadi pantas gitu kalau ditetapkan cantik. Memang luar biasa suku Inka. Lanjut, kemudian ada Choquequirao. Nah, artinya adalah buayan dari emas yang berupa tangga-tangga yang terdiri dari 180 teras. Wow, banyak ya. Arsitekturnya sangat berbeda dengan Machu Picchu dan lokasinya juga lebih luas. Nah, Choquequirao terletak di perbatasan Cusco dan Apurimac pada ketinggian 3085 di atas permukaan laut.
Nah, bisa nih untuk kalian yang mau datang ke sana, kalian bisa datang ke sana, tapi kalian harus jalan atau naik kuda sekitar 4 hari dari Sajora. Meski lokasinya jauh, tapi worth it banget untuk dikunjungi karena di situ banyak situs-situs sejarah dan pastinya akan sangat indah dan bagus ya, guys. Oke, segitu dulu hari ini. Thank you for watching and jangan lupa untuk kasih like, comment, and subscribe dan kasih saran aku apa yang harus aku perbaiki atau aku ada yang kurang atau gimana. Silahkan komen di bawah untuk saran-sarannya. Jangan lupa follow Instagram aku di VNAA dan juga Twitter aku Yisu0630. Oke, semoga sehat selalu. Bye bye.